50% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Koknea infertilitas. sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, perkenalkan saya Dr. Yanita, spesialis farmakologi klinik yang berpraktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Antibiotik dikatakan rasional bila pemberiannya tepat indikasi, yaitu ditujukan untuk penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Selain itu, tepat penderita, tepat obat, tepat dosis, interval dan lama pemberian, aman diberikan kepada pasien, serta tidak kalah penting, harganya terjangkau. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa infeksi COVID-19 disebabkan oleh virus, bukan oleh bakteri. Jadi, pada dasarnya tidak diperlukan antibiotik, kecuali bila ada infeksi bakteri sekunder yang menyertai. Nah, di sini dokter yang merawat dapat menilai apakah pasien COVID-19 tersebut perlu diberikan antibiotik atau tidak, sehingga penggunaan antibiotik dapat rasional. Pertama-tama, dokter akan menilai apakah memang pasien benar-benar membutuhkan antibiotik atau tidak. Jika membutuhkan, dokter akan meresepkan antibiotik dengan sebelumnya melakukan pengambilan sampel, seperti sampel darah, sputum atau dahak, urin, pus atau nanah, guna dibiarkan untuk mengetahui jenis bakteri penyebab dan sensitivitasnya terhadap antibiotik yang diberikan. Peresepan antibiotik dilakukan di sistem rekam medis elektronik Rumah Sakit Premier Jatinegara dengan memilih tujuan indikasi pemakaian antibiotik. Selanjutnya, dokter mengisi stratifikasi kuesioner antibiotik sebagai bentuk pemantauan penggunaan antibiotik. Kemudian, untuk mengendalikan durasi lamanya pemberian antibiotik, dilakukan sistem automatic stop order oleh farmasi dengan melakukan konfirmasi dulu sebelumnya kepada dokter yang merawat apakah antibiotik yang digunakan masih perlu dilanjutkan atau tidak. Kemudian, apoteker dan dokter farmakologi klinis juga melakukan pemantauan terhadap ketepatan indikasi, jenis, dosis, rute, interval, dan durasi dari antibiotik yang diresepkan sebelum diberikan kepada pasien. Bila ditemukan ketidaksesuaian, akan dilaporkan kepada dokter yang merawat. Dan terakhir, bila hasil biakan sampel telah keluar, maka perawat dan apoteker dapat saling mengingatkan dokter untuk melakukan evaluasi terhadap antibiotik yang sudah diberikan kepada pasien. Infeksi yang disebabkan oleh COVID-19 adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan. Bila memang diperlukan antibiotik, akan diberikan antibiotik yang bekerja di sistem saluran pernafasan. Ada beberapa macam golongan antibiotik yang bekerja di sistem saluran pernafasan. Nanti, dokter yang merawat akan menilai antibiotik golongan mana yang cocok untuk pasien tersebut. Menggunakan antibiotik secara sembarangan tanpa resep dokter tidak hanya berbahaya untuk pasien COVID-19, tetapi juga untuk pasien dengan penyakit yang lainnya. Ada beberapa alasan mengapa penggunaan antibiotik harus dengan resep dokter. Antara lain, resiko terjadinya efek samping dan reaksi alergi, memicu interaksi dengan obat lain yang juga dikonsumsi, dan penggunaan yang berlebihan akan memicu terjadinya resistensi. Sehingga, penggunaan antibiotik harus dengan resep dokter agar hasilnya semakin optimal. Sesuai dengan revisi protokol tata laksana COVID-19 yang dikeluarkan oleh 5 organisasi profesi pada bulan Juli 2021, di sana ada Ikatan Dokter Anak, penyakit dalam, anestesi, jantung, dan paru, dijelaskan bahwa pasien COVID-19 yang dapat menjalani isolasi mandiri di rumah adalah pasien tanpa gejala dan bergejala ringan, di mana untuk pengobatannya belum diperlukan penggunaan antibiotik. Sekian dari saya, semoga informasi yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi sahabat Premier sekalian. Salam sehat.